Honda, dengan kebangkitannya akhir-akhir ini, sedang menggebu-gebu untuk memburu hasil-hasil baik selanjutnya. Namun, dengan keberhasilannya dengan upgrade-upgrade-nya, Honda kini terancam kehilangan sesuatu yang paling berpengaruh dan bisa membuat Honda bangkit. Ya, baru bangkit, sudah kehilangan. Dan hal itu mengancam Honda akan kembali lambat dalam pengembangannya. Dan juga ada Toprak yang tak hanya akan masuk MotoGP, namun memiliki tekad untuk mengalahkan pembalap terbaik Yamaha Fabio Quartararo dengan gaya berkendaranya. Apa bisa? Dan juga ada sang pembalap juara dunia Ducati 2 kali, Pecco Bagnaia, tampaknya sekarang sangat diremehkan Ducati. Apakah ini akan membuat Pecco merasa tak dihargai? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Honda tampaknya benar-benar telah melupakan masa kelamnya di tahun 2024. Setelah 2 musim tanpa kemenangan dan podium, pabrikan Jepang itu kini bangkit dengan performa yang sangat solid sepanjang musim 2025. Dalam waktu singkat, HRC kembali menunjukkan taringnya di jajaran teratas MotoGP. Kemenangan Johan Zarco di Grand Prix Prancis yang basah menjadi penanda kembalinya Honda ke puncak podium setelah sekian lama. Momentum itu berlanjut dengan finish kedua di Grand Prix Inggris, kali ini dalam kondisi kering. Dan juga podium tambahan dari Joan Mir di Sepang dan Malaysia. Secara perlahan namun pasti, Honda menjelma dari tim papan bawah menjadi ancaman nyata di paruh atas klasemen. Namun, di balik kebangkitan itu, ada dilema baru yang sedang dihadapi Honda. Mereka kini terancam kehilangan status konsesi yang selama ini menjadi penyelamat kebangkitan proyek RC213V. Sistem konsesi yang diperkenalkan pada 2024 oleh penyelenggara MotoGP dirancang untuk membantu 2 pabrikan Jepang yaitu Honda dan Yamaha keluar dari keterpurukan. Dengan status peringkat D terendah, Honda berhak mendapatkan berbagai kelonggaran penting. Pengembangan mesin tanpa batas waktu, pengujian bebas dengan pembalap reguler dan penguji 9 mesin per musim, 2 paket aerodinamika baru, serta 6 wildcard untuk musim berjalan. Keuntungan ini memungkinkan Honda melakukan restrukturisasi besar-besaran di departemen teknis mereka, termasuk perekrutan Romano Albesiano, mantan kepala teknis Aprilia, yang kini memimpin proyek pengembangan RC213V. Hasilnya mulai terlihat, mesin Honda kini jauh lebih bertenaga dan lebih mudah dikendarai. Dengan peningkatan signifikan dari sisi traksi serta kecepatan puncak yang mendekati motor terbaik di grid. Di Sepang misalnya, Johan Zarco dan Joan Mir mencatatkan kecepatan tertinggi 338,5 km per jam. Hanya terpaut tipis dari Pedro Acosta yang menorehkan 341 km per jam. Itu peningkatan nyata dibandingkan tahun lalu ketika Honda hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 334,3 km per jam. Ironisnya, hasil yang semakin baik justru menempatkan Honda dalam posisi berisiko kehilangan keistimewaan tersebut. Berdasarkan aturan konsesi, pabrikan yang mengumpulkan lebih dari 35% dari total poin yang tersedia selama musim berjalan akan otomatis naik ke peringkat C. Setelah 20 ronde, Honda telah mengoleksi 266 poin, atau sekitar 36% dari total 804 poin. Artinya, hanya sedikit lagi, mereka akan keluar dari kategori D. Jika Honda mencetak 19 poin saja dalam 2 ronde terakhir, Portugal dan Valencia, mereka akan resmi naik ke peringkat C, menyusul KTM dan Aprilia. Naiknya peringkat memang menjadi bukti kemajuan besar Honda. Tapi di sisi lain itu berarti mereka kehilangan hak istimewa konsesi mulai tahun 2026. Dampaknya akan terasa langsung. Pengembangan mesin yang akan dibekukan tak lagi bebas panjang musim, alokasi mesin berkurang dari 9 menjadi 7 unit. Hanya 1 paket aero baru per tahun. Jatah ban penguji berkurang hingga 40 unit. Lokasi tes dibatasi hanya 3 sirkuit resmi, dan juga kebebasan uji coba dengan pembalap reguler dicabut. Meski masih mempertahankan 6 wildcard, pengurangan ruang eksperimen ini jelas akan membatasi keluasan HRC dalam mengembangkan motor jelang perubahan besar regulasi 850cc pada 2027. Secara strategis, Honda kini berada di persimpangan. Di satu sisi, kemajuan luar biasa di musim 2025 adalah bukti efektivitas reformasi besar-besaran mereka. Tapi di sisi lain, kehilangan konsesi bisa menjadi ujian berat bagi pengembangan motor mereka yang belum mencapai titik matang. Untungnya, Honda tampak siap. Mesin RC213V edisi 2025 disebut sudah mencapai level kompetitif yang stabil, dengan karakter tenaga yang lebih bisa dikontrol serta traksi yang jauh lebih baik di area tikungan. 2 aspek yang dulu menjadi titik lemah mereka. Karena itu, penghentian pengembangan mesin pada 2026 bisa dianggap tepat waktu.
Alih-alih terus bereksperimen, Honda kini bisa memusatkan sumber daya ke proyek 850cc yang akan menjadi tulang punggung baru di era regulasi berikutnya. Sebagai tambahan, Honda juga memperkuat tim pengujinya dengan Alex Espargaro, pemenang Grand Prix 3 kali yang baru pensiun, bergabung bersama Takaki Nakagami. Kombinasi pengalaman Espargaro dan data teknis Nakagami diyakini mempercepat proses penyempurnaan RC213V sekaligus membentuk arah yang lebih jelas menuju mesin generasi berikutnya. Jika Honda akhirnya naik ke peringkat C, itu akan menjadi bukti nyata bahwa proyek kebangkitan. Berita kedua, Toprak baru saja juara dunia lagi dan siap tantang Fabio Quartararo di MotoGP. Toprak Razgatlioglu menutup musim impiannya di kejuaraan dunia Superbike 2025 dengan cara yang spektakuler. Pembalap Turki itu kembali merebut gelar juara dunia untuk ketiga kalinya, mengukuhkan statusnya sebagai salah satu talenta paling menonjol di era modern Superbike. Dengan performa konsisten dan gaya balap agresif yang khas, Toprak sekali lagi menunjukkan bahwa kombinasi teknis, keberanian, dan kepribadian flamboyan masih bisa mengalahkan teknologi di lintasan. Kemenangan ini tak hanya menjadi penegasan supremasinya di Superbike, tapi juga membuka lembaran baru dalam karirnya karena mulai tahun 2026, Toprak akan melangkah ke MotoGP bersama tim Pramac Yamaha, menggantikan peran penting dalam proyek kebangkitan pabrikan Iwata tersebut. Musim 2025 bukan musim yang mudah bagi Toprak. Dia menghadapi tekanan dari awal hingga akhir, dengan duel-duel ketat melawan rival tangguh seperti Nicolo Bulega dan Alvaro Bautista. Namun, titik paling menegangkan justru terjadi di sesi Superpole terakhir musim ini. Kenan Sofuoglu, manajer sekaligus mentor spiritualnya, mengenang momen tersebut lewat wawancara bersama GP1. Finishingnya luar biasa. Kami pikir hari Minggu akan lebih tenang, tapi yang terjadi di Superpole justru membuat semuanya lebih menegangkan. Namun Toprak mampu mengendalikan diri dan membuktikan kelasnya. Mengalahkan pembalap terbaik Ducati di situasi seperti itu adalah cara terbaik untuk menutup musim dan mempersiapkan diri menuju MotoGP. Sofuoglu juga menyinggung insiden dengan Bulega di lintasan, menyoroti betapa pentingnya menjaga fokus dan keselamatan. Saya hanya mengatakan padanya, lindungi dirimu, jangan biarkan kebencian menguasai. Di balapan penentu, satu kesalahan bisa menghancurkan segalanya. Saya minta Toprak untuk memikirkan dirinya sendiri, dan dia melakukannya dengan sempurna. Ketenangan dalam tekanan itu menjadi pembeda utama Toprak musim ini. Di saat banyak pembalap kehilangan kendali di momen krusial, Toprak justru semakin kuat. Dengan gelar juara dunia di tangan, perjalanan Toprak kini berlanjut ke panggung tertinggi dunia balap motor, yaitu MotoGP. Dia akan bergabung dengan Pramac Yamaha untuk musim 2026 dalam proyek besar pabrikan Iwata untuk kembali bersaing di papan atas. Namun langkah ini bukan tanpa resiko, terutama karena Toprak akan berada di satu keluarga dengan Fabio Quartararo, pembalap utama Yamaha dan mantan juara dunia MotoGP. Banyak pihak menilai bahwa duel antara Toprak dan Quartararo bisa menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah modern Yamaha. Keduanya memiliki gaya balap yang berbeda. Fabio dikenal halus, presisi dan mengandalkan kestabilan corner speed. Toprak adalah kebalikannya, agresif, keras dan sering menabrak batas traksi dengan gaya leg breakingnya yang ekstrim. Kenan Sofuoglu menegaskan bahwa Toprak tidak datang ke MotoGP hanya untuk belajar, tapi untuk menjadi penantang yang terbaik, termasuk Fabio Quartararo sendiri. Toprak tahu siapa yang akan dia hadapi. Fabio Quartararo adalah salah satu pembalap paling berbakat di dunia, tapi kami datang bukan untuk menjadi nomor 2. Tujuan pertama tentu beradaptasi, tapi cepat atau lambat Toprak akan berada di level itu. Dan ketika waktunya tiba, kami ingin melihatnya berjuang di depan, bahkan melawan Fabio Quartararo. Toprak sendiri disebut tidak gentar dengan bayang-bayang juara dunia itu. Dia percaya, dengan pengalamannya bertahun-tahun menghadapi tekanan di Superbike, dia mampu menghadapi dinamika internal Yamaha di MotoGP. Sejak awal, target pribadinya bukan sekedar finish point, melainkan menjadi pembalap Yamaha terbaik di lintasan. Saya sangat menghormati Fabio, ujar Toprak dalam wawancara singkat setelah balapan terakhir di Superbike. Tapi begitu kami di lintasan, semua orang sama. Saya tidak akan datang ke MotoGP hanya untuk mengikuti. Saya ingin menantang semua orang, termasuk dia. Meski optimisme tinggi, Sofuoglu tetap realistis soal langkah besar ini. Perbedaan karakter motor antara Superbike dan MotoGP tidak bisa diremehkan. Terlebih, Yamaha saat ini masih dalam masa transisi besar-besaran setelah 2 musim sulit. Kami belum tahu seperti apa situasi di tahun 2026. Yang pasti, Toprak memiliki bakat alami yang luar biasa. Dia akan butuh waktu untuk beradaptasi, tapi kami yakin hasilnya akan datang. Tujuan jangka pendek adalah membuatnya menjadi pembalap Yamaha terbaik, dan dari sana kami harus terus naik. Tantangan itu akan semakin besar pada tahun 2027, ketika regulasi baru 850cc mulai berlaku. Itu artinya, Toprak akan menjalani 2 musim awalnya di MotoGP dalam periode transisi teknis yang sangat penting. Sebuah situasi yang bisa menjadi keuntungan jika dia mampu cepat menyelesaikan diri. Apapun yang terjadi di MotoGP nanti, musim 2025 telah memperlihatkan betapa matang dan tanggungan Razgatlioglu sebagai pembalap. Dia bukan hanya cepat, tapi mampu mengelola tekanan. Jika sejarah Superbike mengajarkan sesuatu, maka satu hal yang pasti, jangan pernah meremehkan Toprak Razgatlioglu ketika dia sudah menemukan ritmenya. Tapi, bisakah dia mengalahkan Quartararo dengan motor yang sama?
Berita ketiga, ada Ducati nih yang mulai meremehkan Pecco Bagnaia. Musim 2025 yang seharusnya menjadi puncak kejayaan bagi Ducati justru berakhir dengan nada pahit. Setelah meraih gelar dunia bersama Marc Marquez di Grand Prix Jepang, gelar kelas utama ke-7 dalam karirnya dan yang pertama sebagai pembalap pabrikan Ducati, tim asal Bologna kini menghadapi situasi sulit akibat cedera baru serius yang menimpa sang juara dunia. Bagi Ducati, kehilangan Marc Marquez bukan hanya kehilangan pembalap utama, tapi juga kehilangan arah dalam proyek pengembangan motor untuk musim 2026. Cedera yang dialami Marc Marquez datang di saat yang tidak tepat. Tepat ketika Ducati berencana menggunakan sisa balapan 2025 sebagai ajang uji coba komponen baru untuk motor generasi berikutnya. Manajer umum Ducati, Gigi Dall'Igna, tidak menutupi rasa frustasinya terhadap situasi ini. Dalam wawancaranya dengan situs resmi MotoGP, dia menegaskan bahwa absennya Marc Marquez menjadi hambatan besar terhadap rencana besar Ducati untuk masa depan. Yang pasti dia sangat tidak beruntung, karena itu bukan sepenuhnya kesalahannya. Namun dalam dunia balap, hal ini bisa saja terjadi. Marc Marquez tahu dia harus menerima situasi ini dan menjalani pemulihan yang masuk akal. Sebelum kecelakaan, rencananya adalah mencoba mengembangkan sesuatu selama balapan terakhir tahun ini. Saat ini, hal itu tidak mungkin. Inilah masalah utama dari kecelakaan ini. Kecelakaan yang menimpa Marc Marquez terjadi di Grand Prix Indonesia. Setelah insiden dengan pembalap Aprilia Marco Bezzecchi di tikungan pertama lap pembuka. Benturan keras itu menyebabkan cedera bahu kanan yang parah dan membutuhkan operasi besar. Sejak saat itu, Marc Marquez absen dari seluruh rangkaian balapan tersisa, termasuk uji coba pasca musim di Valencia, yang sejatinya merupakan momen penting bagi Ducati untuk memulai menguji prototipe 2026. Absennya Marc Marquez menjadi pukulan besar karena perannya di dalam tim tidak hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga pengarah teknis utama dalam pengembangan Desmos edisi. Sejak bergabung dengan Ducati, Marquez dikenal memberikan umpan balik yang sangat presisi terhadap perilaku motor, membantu tim memahami area yang perlu ditingkatkan, baik dari sisi aerodinamika, stabilitas, maupun karakter mesin. Dall'Igna beberapa kali menyebutkan bahwa kontribusi teknis Marc Marquez sangat krusial dalam membawa motor Ducati ke level yang lebih kompetitif. Kini, dengan proyek 2026 yang sangat bergantung pada arah pengembangan mesin baru dan paket aero generasi berikutnya, absennya Marc Marquez memaksa Ducati menunda sebagian besar program riset yang sudah dijadwalkan sejak pertengahan tahun. Ducati juga tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Pecco Bagnaia untuk menjalankan peran pengujian, karena performa juara dunia 2 kali itu dinilai tidak terlalu stabil sejak paruh kedua musim. Beberapa kali Bagnaia kehilangan ritme balapan akibat masalah grip dan keausan ban, yang justru menjadi fokus utama pengembangan untuk musim depan. Sebagai langkah darurat, Ducati akhirnya memutuskan untuk memanggil bintang superbike, yaitu Nicolo Bulega, untuk menggantikan Marc Marquez 2 putaran terakhir musim ini, yaitu Portugal dan Valencia. Meski Bulega memiliki potensi besar dan pengalaman mengesankan di Superbike, perannya di 2 balapan ini bisa bersifat sementara, mengisi kekosongan tanpa bisa menggantikan kualitas masukan teknis yang biasa diberikan oleh Marc Marquez. Hingga kini, belum ada kepastian kapan Marc Marquez akan kembali. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Charte menyebutkan bahwa pembalap Spanyol itu baru akan diizinkan turun ke lintasan jika sudah benar-benar pulih 100%. Artinya Ducati harus menjalani tahap awal proyek 2026 tanpa sosok yang menjadi pusat arah pengembangan. Situasi ini menjadi ujian berat bagi Gigi Dall'Igna dan timnya. Di satu sisi, Ducati mencapai puncak prestasi dengan membawa Marc Marquez kembali ke tahta dunia. Namun di sisi lain, mereka kini kehilangan elemen penting dalam upaya membangun motor baru untuk musim berikutnya. Bagi Dall'Igna, cedera ini bukan sekedar kehilangan pembalap juara, melainkan juga kehilangan momentum dalam proyek teknis terbesar Ducati menjelang era regulasi baru MotoGP.